Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Matius pasal yang ke-9 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang mengalami mujizat kesembuhan. Berbicara tentang mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, setiap kita pasti merindukan mujizat Tuhan. Terlebih kalau saudara saat ini sedang mengalami sakit penyakit, saya percaya saudara merindukan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Dan hari ini saya menegaskan kepada saudara bahwa Allah juga rindu mengerjakan mujizat dalam hidup saudara, dan Dia rindu menyembuhkan saudara yang sakit. Setiap kita hari ini bisa mengalami mujizat. Setiap kita hari ini bisa mengalami kesembuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang sanggup melakukan mujizat dan melakukan kesembuhan dalam kehidupan kita. Kalau dulu Dia melakukan mujizat, Dia Allah yang sama hari ini juga akan melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, Allah yang sama hari ini juga sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, saya baru saja membaca satu komentar di kolom video, salah satu video renungan saudara yang saya buat, dan di sana ada satu kesaksian di mana ada seorang anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Lalu kemudian di saat berdoa, ketika di dalam doa itu saya menyuruh dia mengangkat tangan kanannya dan menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Lalu kemudian dia ikut dan kemudian dia berdoa saudara. Dan saat itu juga dia mengalami mujizat. Dia ke kamar mandi dan dia pastikan, dan ternyata benar mujizat itu terjadi. Artinya apa saudara? Bahwa Allah yang dulu melakukan mujizat, hari ini pun Dia masih melakukan mujizat. Allah yang dulu menyatakan kuasanya, menyatakan kesembuhannya, Allah yang sama hari ini pun akan melakukan mujizatnya, mengerjakan kesembuhannya dalam hidup saudara. Dalam hal apa saudara butuh mujizat Tuhan hari ini? Dalam hal apa saudara rindu Tuhan mengerjakan mujizatnya hari ini? Di sana Tuhan akan melakukan mujizat. Itu sebabnya saat ini mari kita belajar terus saudara, bagaimana supaya saudara mengalami mujizat. Hari ini biarlah Tuhan melakukan mujizat dalam pekerjaan saudara, dalam aktivitas saudara, dalam bisnis saudara, dalam apa yang saudara kerjakan di sepanjang hari ini. Biarlah saudara mengalami mujizat Tuhan di sana.
Itu sebabnya mari kita belajar terus bagaimana supaya kita mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Matius pasal yang ke-9 mulai ayat 20 sampai ayat 22, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini dijelaskan bahwa ada seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya mengalami sakit pendarahan. Saudara, sakit yang dialami oleh perempuan ini tergolong sakit yang langka dan sakit yang parah, penyakit yang parah, di mana selama 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan. Itu satu waktu yang sangat lama, saudara. 12 tahun lamanya dia sudah mengalami sakit. Bayangkan, saudara, kalau ada seorang wanita yang 12 tahun lamanya menderita sakit, begitu tersiksanya dia, begitu menderitanya dia. Tentu saja tubuhnya sudah begitu lemah. Dan saya percaya selama 12 tahun itu dia sudah berjuang. Dia sudah melakukan banyak hal supaya dia bisa disembuhkan. Tetapi ternyata segala upaya yang dia lakukan selama 12 tahun ternyata tidak menghasilkan apa-apa, tidak berbuahkan apa-apa. Selama 12 tahun dia berjuang, selama 12 tahun dia berusaha. Mungkin dia telah berobat kemana-mana, saudara. Mungkin dia telah mengkonsumsi obat apapun yang dia tahu, apapun yang dia dengar, apapun yang direkomendasikan, dia sudah mengkonsumsi itu. Selama 12 tahun tidak ada perubahan. Dan kalau sudah 12 tahun tidak ada perubahan, itu berarti penyakit itu memang sangat mustahil untuk disembuhkan. Karena buktinya mungkin sudah begitu banyak tabib yang menjadi tempat perempuan ini berobat. Sudah begitu banyak obat yang dikonsumsi oleh perempuan ini, tetapi tidak ada perubahan, tidak ada kesembuhan yang dia alami. Yang ada adalah keadaannya semakin parah dan semakin parah. Dan mungkin saja pada waktu itu perempuan ini sudah menghabiskan semuanya untuk berobat. Harta bendanya mungkin sudah habis, tetapi tidak terjadi kesembuhan. Tetapi di dalam konteks firman Tuhan ini, saudara, kita melihat bagaimana pada akhirnya perempuan ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pada akhirnya perempuan ini mengalami kesembuhan. Kalau perempuan yang sudah 12 tahun sakit ini pun bisa mengalami mujizat, bisa mengalami kesembuhan, maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun masalah saudara, serumit apapun itu, sesulit apapun itu, seberat apapun itu, dengar saudara, bahwa Allah sanggup menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil. Kalau perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan pun bisa disembuhkan, maka saudara pun bisa disembuhkan sakit apapun yang saudara alami saat ini. Seberapa parah pun penyakit saudara, seberapa berat pun kehidupan saudara, seberapa rumit pun kehidupan saudara, Tuhan Allah sanggup melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Tuhan Allah sanggup memulihkan kehidupan saudara. Segala masalah persoalan yang saudara alami saat ini, seberapa berat, seberapa mustahil pun itu diselesaikan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyelesaikan, Tuhan sanggup melakukan mujizat.
Apapun yang menjadi penyakit saudara hari ini, seberapa lama pun saudara sudah menderita penyakit itu, seberapa parah pun penyakit yang saudara derita itu, dengar saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Dia berkuasa untuk menyembuhkan setiap saudara. Kalau perempuan ini bisa mengalami mujizat, kita pun, saya dan saudara pun bisa mengalami mujizat Tuhan. Yang saya rindu kita renungkan bersama saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan ini sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan. Apa yang dia kerjakan sehingga pada akhirnya mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Sudah 12 tahun dia harapkan kesembuhan itu, tapi tidak kunjung terjadi. Tapi kali ini dia mengalami, dia menyaksikan, dan dia melihat mujizat itu saudara. Apa yang dia lakukan? Kita lihat bersama di ayat 20 saudara, di sana dikatakan bahwa pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Saudara, hal pertama yang saya lihat di dalam diri perempuan ini sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat saudara adalah di mana perempuan ini tidak menyerah. Sekalipun masalah itu sudah begitu lama, 12 tahun lamanya dia derita penyakit itu. Sekalipun sepertinya sudah sangat mustahil dia mengalami mujizat. Sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena semua tempat berobat mungkin dia sudah datangi. Semua obat mungkin dia sudah konsumsi. Karena selama 12 tahun dia menderita sakit saudara. Artinya pasti perempuan ini juga bagi dia itu sudah sesuatu yang mustahil. Tetapi namun demikian, sekalipun sepertinya nampak mustahil, sekalipun sepertinya tidak mungkin saudara, tapi perempuan ini belum juga menyerah. Dia masih berjuang, dia masih datang kepada Yesus. Saudara, orang yang akan mengalami mujizat adalah orang yang tidak mau menyerah, sekalipun keadaannya sepertinya sudah tidak mungkin. Orang yang akan mengalami perkara besar adalah orang yang tidak mau menyerah dan tidak akan pernah menyerah. Seberapa sulit pun itu, seberapa mustahil pun itu, seberapa parah pun itu, dia tidak mau menyerah. Mungkin hari ini sepertinya tidak ada harapan kalau kita lihat dan kita pandang ke depan saudara. Tetapi kalau saya dan saudara mengharapkan mujizat Tuhan, maka jangan pernah menyerah saudara. Jangan pernah menyerah. Masih ada harapan. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Masih ada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Masih ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan yang sakit, memulihkan setiap kita. Jangan menyerah. Apapun yang saudara hadapi, jangan menyerah. Saudara, kita melihat di dalam Alkitab begitu banyak contoh-contoh orang yang tidak pernah menyerah. Pada akhirnya mereka mengalami jawaban doa mereka. Kita melihat Zakaria dan Elisabet, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Ketika doanya dijawab Tuhan, malaikat datang menjumpai Zakaria. Maka dikatakan di sana bahwa Tuhan telah mendengar doa mereka. Artinya apa saudara? Pada waktu itu usia mereka sudah sangat lanjut. Mereka sudah sangat tua. Tetapi mereka masih berdoa, memohon Tuhan memberikan mereka keturunan. Artinya saudara, sekalipun sudah sangat mustahil mereka akan mendapatkan keturunan, tapi mereka masih berdoa juga. Tetapi mereka tidak pernah mau menyerah juga. Mereka suami istri saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung untuk mereka terus melangkah, untuk mereka terus berjalan. Mereka tidak mau menyerah. Mereka percaya bahwa Tuhan masih sanggup melakukan, masih peduli, masih akan mengerjakan mujizat,
mereka tidak menyerah, saudara. Sehingga akhirnya Tuhan menjawab. Demikian juga perempuan ini tidak pernah menyerah, sekalipun sudah begitu lama 12 tahun. Tetapi dia belum menyerah juga. Terkadang, saudara, kita seringkali menyerah di tengah jalan, padahal itu masih baru saja kita bergumul di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang memohon di hadapan Tuhan, merindukan mujizat Tuhan. Tetapi di tengah jalan mereka berhenti ketika mujizat tidak kunjung tiba. Tapi lihat, saudara, perempuan ini 12 tahun. Bayangkan 12 tahun saudara mengharapkan satu mujizat, tapi mujizat tidak kunjung tiba. Apakah saudara akan terus maju tidak menyerah, atau saudara akan menyerah dan berkata bahwa mungkin ini tidak akan terjadi, mungkin ini tidak akan dilakukan mujizat oleh Tuhan? Apakah saudara akan berkata seperti itu, atau saudara akan terus maju? Saudara tidak akan menyerah, saudara akan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Perempuan ini tidak menyerah, saudara. Bagi dia masih ada harapan. Itu sebabnya dia melangkah, itu sebabnya dia bertindak. Hari ini jangan pernah menyerah. Apapun yang saudara hadapi, masih ada mujizat di depan yang sedang menantikan setiap saudara. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara, masih di ayat yang ke-20, di sana dikatakan, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Saudara, yang kedua yang dilakukan oleh perempuan ini adalah dia datang mendekati Yesus dan menjamah jumbai jubah Yesus. Ketika dia dengar berita tentang Yesus, bangkit lagi harapannya bahwa masih ada harapan dia akan disembuhkan. Itu sebabnya dia datang mendekati Yesus, karena dia tahu pada Yesus ada kuasa. Di dalam Yesus ada otoritas, ada kuasa yang akan sanggup memulihkan dia dari segala penyakitnya. Dia percaya kuasa Tuhan akan bekerja, akan mengalir, akan melakukan mujizat dalam kehidupannya. Itu sebabnya, saudara, pada waktu itu dia dekati Yesus. Sumber mujizat itu, sumber kesembuhan itu, dia dekati. Demikian dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita rindu mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka mendekatlah kepada Yesus, karena dialah sumber mujizat itu. Terlalu banyak orang mengharapkan mujizat, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Padahal mujizat itu ada pada Tuhan. Kalau kita merindukan mujizat, maka dekatkan diri kepada Tuhan, karena dialah sumber mujizat itu. Kalau saya dan saudara merindukan kesembuhan terjadi, maka dekatkanlah diri kepada Tuhan, karena dialah sumber kesembuhan itu. Artinya, saudara, dalam kehidupan ini, jika kita merindu mengalami mujizat dalam hal apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari ini kalau saudara rindu mujizat Tuhan, pertanyaannya adalah seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Kalau saudara rindu disembuhkan oleh Tuhan, seberapa dekat saudara dengan Dia? Karena Tuhan akan melakukan mujizatnya, Tuhan akan mengerjakan kesembuhannya bagi orang-orang yang hidup dekat dengan Dia. Saudara, saya menyaksikan sebagai hamba Tuhan, bahwa dari antara jemaat-jemaat Tuhan sekian banyak yang saya layani, ratusan jemaat yang saya layani, saudara, saya melihat bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu, jemaat-jemaat Tuhan yang dekat dengan Tuhan, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kesembuhan lebih daripada orang lain. Sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan, saya melihat berkat Tuhan mengalir kepada mereka lebih daripada yang lain. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka lebih daripada yang lain.
Itu sebabnya saat ini saudara, kalau saudara rindu mengalami kehidupan yang berbeda, saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan Tuhan yang berbeda dari kebanyakan orang, dan saudara alami itu dalam kehidupan saudara, maka yang kedua yang harus saudara lakukan adalah mendekatlah kepada Tuhan, karena pada Dialah ada mujizat. Semakin saudara jauh dari Tuhan, semakin saudara jauh dari mujizat. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin saudara dekat dengan mujizat, karena mujizat itu ada pada Dia. Puji Tuhan saudara. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh perempuan ini, sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan, ada di ayat 21 saudara, di mana di sana dikatakan, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sekali lagi, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini ungkapan iman saudara, di mana perempuan ini dia dengan imannya berkata bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia percaya bahwa Yesus berkuasa, dan ketika dia menjamah jubahnya saja, dia percaya bahwa kuasa Tuhan akan mengalir dan menyembuhkan dia. Iman perempuan ini bangkit saudara. Iman perempuan ini begitu kuat bahwa dia bisa disembuhkan, dan kalau dia berhasil menjamah jubah Yesus saja, maka dia percaya dia pasti disembuhkan. Itu sebabnya dia berjuang mendekatkan diri kepada Tuhan saudara. Tentu saja pada waktu itu tidak gampang untuk dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena dikatakan pada waktu itu ada orang yang berdesak-desakan mengikut Yesus, ada orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Dan terlebih lagi perempuan ini sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan fisik perempuan ini. Tentu saja dia begitu lemah. Tentu saja keadaannya tidak begitu kuat saudara. Dan dia harus berdesakan dengan banyak orang. Dia harus mendekati Yesus. Tapi pada waktu itu dia terus berjuang mendekatkan diri kepada Yesus dan menjamah jubah Yesus, karena dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Karena imannya dia berjuang saudara, sekalipun dalam keadaan tubuh yang lemah, dia berjuang, dan berjuang. Dan dengan imannya juga dia menjamah jubah Yesus, dan akhirnya mujizat pun terjadi. Di Injil yang lain yang mencatat kisah ini sudah dikatakan di sana, ketika Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Aku merasakan kuasa keluar dari tubuhku. Jadi saat perempuan ini menjamah jubah Yesus dengan iman, maka kuasa Tuhan mengalir bagi dia. Mujizat Tuhan terjadi bagi dia. Jadi yang ketiga yang kita lihat adalah bahwa perempuan ini sungguh-sungguh beriman. Perempuan ini sungguh-sungguh percaya bahwa mujizat akan terjadi ketika dia menjamah jubah Yesus. Kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat, rindu mengalami kesembuhan, rindu mengalami berkat dan perkara-perkara besar dalam hidup kita, maka saat ini saya menegaskan kepada saudara, kita harus datang kepada Yesus dengan iman. Datanglah kepada Dia dengan iman yang kuat. Datanglah kepada Dia dengan iman yang tangguh, maka saudara akan mengalami dan melihat mujizat Tuhan dikerjakan di dalam kehidupan saudara. Sekalipun saat ini sepertinya semuanya mustahil, tetap percaya saudara bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Sekalipun sepertinya semuanya tidak mungkin saudara, tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat yang besar dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama untuk menjadi renungan harian saudara di sepanjang hari ini saudara, bahwa
mujizat masih ada, kesembuhan masih ada. Kita melihat bagaimana perempuan ini mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, sekalipun keadaannya sudah sangat parah, sudah sangat mustahil mujizat kesembuhan terjadi, karena sudah 12 tahun lamanya dia mengalami dan menderita sakit. Tapi ternyata saudara, dia mengalami mujizat itu. Dia mengalami kesembuhan, satu mujizat yang paling mustahil, tapi itu terjadi bagi dia. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena yang pertama, dia tidak pernah menyerah. Sekalipun sudah 12 tahun begitu tersiksa, begitu menderita, begitu lemahnya dia, tetapi dia tidak mau menyerah. Hari ini kalau saudara tidak pernah menyerah, Tuhan akan melakukan mujizatnya dalam hidup saudara. Dan perempuan ini juga semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia datang sekalipun penuh perjuangan, tapi dia mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjamah jubah Yesus. Dan akhirnya mujizat pun terjadi bagi dia ketika perempuan ini mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami mujizat, dekatkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Dan yang terakhir, perempuan ini mengalami mujizat karena dia datang kepada Yesus dengan penuh iman. Dia percaya kalau dia bisa menjamah jubah Yesus saja, dia pasti sembuh. Itu satu bukti dia begitu percaya akan mujizat Tuhan di dalam kehidupannya saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara bisa mengalami mujizat. Hari ini saudara bisa mengalami kesembuhan. Apapun yang menjadi masalah saudara, mujizat masih ada untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan saudara. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan raih janji Tuhan bahwa mujizat, bahwa kesembuhan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terima firman Tuhan dan terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan saudara. Ambil sikap berdoa, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kembali saat ini kami sungguh bersyukur. Kami telah merenungkan firman-Mu bahwa mujizat masih ada. Kami sudah belajar dari perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia malah berjuang dalam kelemahannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dia datang kepada Tuhan dengan penuh iman, maka mujizat terjadi bagi dia. Dan hari ini pun mujizat-Mu akan terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tidak akan pernah menyerah, karena kami akan selalu hidup dekat dengan Tuhan, dan karena kami akan datang kepadamu dengan iman kami. Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu ini. Biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan biarlah mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum anak-anak-Mu menjalani aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi mereka. Kami akan bersepakat dan berdoa bersama. Tetaplah Engkau hadir di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami. Dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai.
Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan
Berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik,
Saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.